Oke, ma'am. Be careful ya, ma'am. Iya, be careful. Take care ya. Oke, layarnya Pak. Layar dulu. Miss. Iya, langsung aja. Baik. Eh, baik, para peserta Zoom untuk technical meeting dan competition. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratitude to the Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu dan anak-anak yang hadir dalam ruang Zoom Technical Meeting English Competition 2024. Uh, and then juga salam kita sampaikan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Kepada yang terhormat, yang membanggakan seluruh Bapak Ibu Guru Bahasa Inggris DKI Jakarta, dan juga mungkin ada yang hadir para peserta English Competition 2020 2024. Welcome to our room. Ya, hari ini kita akan menyajikan, memaparkan tentang Technical Meeting English Competition 2024. Sebenarnya yang kami tampilkan adalah paparan atau flyer, juga juknis yang sudah kami sampaikan di grup. Pastinya Bapak Ibu atau anak-anak sudah membacanya. Tapi ada baiknya kita bahas bersama-sama. Nanti jikalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pada sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu dan para peserta English Competition, eh, MGMP Bahasa Inggris DKI SMP dengan bangga akan menggelar English Competition 2024 dengan dua cabang lomba, dua cabang kompetisi, yaitu storytelling yang diikuti oleh satu peserta setiap sekolah, dan juga English Presentation Contest yang diikuti satu tim tiap sekolah yang terdiri dari tiga peserta didik. Boleh di mix, digabung. Pesertanya itu dalam satu tim itu boleh seluruhnya kelas 7, seluruhnya kelas 8, seluruhnya kelas 9, ataupun mix. Antara kelas 7, 8, 9 tidak ada ketentuan khusus di sana karena ini level SMP. Begitu juga untuk storytelling, kita akan terima peserta didik boleh dari kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Yang pastinya satu sekolah hanya boleh mengikuti satu peserta dan satu tim. Lomba kali ini, kompetisi kali ini kita namakan, kita satu kata aja ya, Bapak Ibu semua anak-anak, kita akan namakan lomba kita setelah kami telaah juga, yaitu namanya storytelling storytelling contest sama English presentation contest. Karena ada bahasa lomba, bahasa kompetisi, bahasa kontes. Kita angkat namanya sama, kita satu kata, yaitu storytelling contest dan English presentation contest. Untuk storytelling kita sudah paham mengenai hal ini, dan kita sering sekali melihat kompetisi kontes seperti ini. Tapi memang untuk English presentation contest ini baru kali ini kita mengadakan untuk tingkat SMP. Ini umum sekali dilakukan oleh level-level SMA dan juga kampus. Terakhir, MGMP Bahasa Inggris DKI Jakarta menggelar kompetisi itu di tahun 2017. Semenjak itu, kita tidak lagi menggunakan hal tersebut, hanya pihak-pihak swasta yang mengadakannya. Tapi untuk kali ini, Dinas Pendidikan mengontak kami dan memotivasi kami untuk bisa segera di tahun sebelum Desember akhir 2024 bisa menyelenggarakan kompetisi, dan here we are, kita akan melaksanakannya. Oke, kompetisi ini sudah dibuka untuk ada dua round, yaitu select elimination round ya, yang dilaksanakan secara online, dan juga yang semifinalnya final round itu secara offline. Untuk kita jelaskan satu persatu, untuk elimination round ini eh, setelah mendaftar ya, anak-anak sekalian, setelah mendaftar, baiknya yang mendaftar adalah sekolah, pihak sekolah.
Karena di sana ada diminta nama guru pendampingnya dan nomor telepon guru pendamping. Karena ada dua cabang Kentes, mendaftarnya boleh dengan satu akun. Akun pertama mendaftarkan storytelling, akun kedua mendaftarkan English presentation, atau satu akun dengan dua lomba tersebut bisa. Tapi nanti kita lihat yang sudah daftar siapa saja dan seperti apa. Sepertinya ada beberapa sekolah yang harus mendaftar ulang seperti itu. Dan untuk eliminasi round ini adalah eh, tingkat wilayah. Tingkat wilayah itu berarti di Jakarta ini ada 11 wilayah, termasuk Kepulauan Seribu. Misalkan wilayah Jakarta Barat satu, wilayah Jakarta Barat 2, wilayah Jakarta Timur satu, wilayah Jakarta Timur 2. Untuk Kepulauan Seribu bergabung dengan Jakarta Utara. Jadi seluruhnya ada 10 wilayah. 10 wilayah. Dan ini semua peserta didik didaftarkan dengan satu link. Mendaftar dengan satu link yang akan kami terima di DKI semuanya. Lalu nanti wilayah akan kami share untuk link berbaginya untuk bisa menarik peserta-peserta di wilayahnya masing-masing. Jadi ketua MGMP wilayah, misalkan Jakarta Barat 1, mereka akan menarik peserta-peserta dari Jakarta Barat 1. Nah, selanjutnya wilayah Jakarta Barat 1 tersebut membuat link Google Form bisa atau Google Drive juga bisa untuk mereka menerima video-video karena ini secara online untuk babak eliminationnya untuk mereka menerima video-video dikirim oleh para peserta seperti itu. Batas pendaftaran dengan link yang sama yaitu tanggal 22 November 2024 pukul 23.59. Sebelum itu masih kami terima. Dan pengiriman videonya pun sampai hari itu juga. Karena ini secara online, kami tetap terima sampai dengan tanggal 22 Desember pukul 22 November, maaf, 22 November pukul 23.59. Andaikan wilayah melihat ada peserta yang mengirim lewat dari jam tersebut, dianggap tidak tidak akan untuk diseleksi seperti itu. Jadi anak-anak sekalian pastikan tidak terlalu mepet dalam mengirim videonya dan mendaftarkan diri kalian karena khawatir mungkin loading atau bagaimana WiFi. Pastikan sebelum jam itu sudah masuk. Dan setelah itu setelah masuk kita cut sampai dengan kita beri waktu untuk wilayah bisa sampai tanggal 29 untuk menyerahkan video-video tersebut pada juri-juri yang telah ditentukan untuk bisa menilai. Dari tanggal 22 berarti 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 satu minggu untuk juri menilai video-video yang sudah mereka terima. Kami minta DKI wilayah itu mempersiapkan 2 juri tiap cabang lomba. Selama 1 minggu juri tersebut menilai dan di tanggal 29 MGP DKI menerima pemenangnya yaitu dengan 4 set karena storytelling juara 1, 2, 3 dari sekolah negeri, 1, 2, 3 dari sekolah swasta. Untuk English Presentation Contest juga juara 1, 2, 3 sekolah negeri, 1, 2, 3 sekolah swasta yang berhak menerima sertifikat yang insya Allah bisa valid dipakai untuk PPDB jalur prestasi akademik. Mudah-mudahan tahun ini banyak anak-anak kita yang bisa masuk melalui jalur prestasi akademik. Karena tahun sebelumnya yang lebih banyak adalah prestasi akademik. Dan anak sekalian, kalian yang juara 1, 2, 3 ini setelah mendapat sertifikat, tapi hanya juara 1 dan 2 yang bisa melanjutkan ke tingkat final. Seperti itu. 1 dan 2 berhak masuk ke tingkat final, berarti tiap wilayah itu ada 1, 2 negeri, 1, 2 swasta untuk storytelling, berarti 4 siswa, dan 1, 2 tim English presentation berarti 6 anak ya, 1, 2 kan 6 untuk negeri, 6 dari sekolah swasta untuk bisa kita berkumpul nanti pada final round
pada tanggal 10 Desember 2024. Hari apa itu ya? Hari Selasa deh kalau nggak salah. Hari Selasa 10 Desember 2024 di kantor Dinas Pendidikan Jalan Gatot Subroto. Di sana kita sudah dapat tempat di Aula Ki Hajar. Yang pastinya pertama kita pembukaan cepat langsung, nanti kami bagi dua ruangan untuk kontes storytelling dan kontes yang English presentation. Di sana kalian akan bersaing dengan teman-teman kalian, dan kami usahakan nanti seperti ini. Untuk peserta yang dari negeri, nomor pesertanya ganjil. Untuk kalian peserta dari swasta, nomornya genap. Seperti itu. Seperti itu nanti tampil baru setelah peserta terakhir tampil, insya Allah segera bisa kita umumkan setengah jam kemudian untuk bisa ditentukan juara satu 2 3 storytelling, storytelling contest negeri, satu 2 3 storytelling contest swasta, satu 2 3 English presentation contest negeri, dan satu 2 3 English presentation swasta. Seperti itu. Dan di hari itu juga kita akan memberikan piala-pialanya, yang dan juga mudah-mudahan donasi yang masuk bisa cukup untuk kita memberikan hadiah dalam bentuk uang pembinaan. Itu belum bisa dijanjikan, kami lihat dulu seperti apa donasi dari para donatur dan sponsor yang masuk ke kami. Seperti itu. Uh, Selanjutnya, untuk pastinya, oh ya, satu 2 3 tadi itu negeri dan swasta, insya Allah sudah ditetapkan hari ini oleh Dinas Pendidikan Distrik bahwa sertifikat itu valid untuk bisa dipergunakan untuk PPDB, untuk masuk sekolah jenjang selanjutnya, sekolah negeri jenjang selanjutnya di jalur prestasi akademik. Oke, baik. Kita lanjut ke ini ya Bapak Ibu. Nanti ada sesi tanya jawab. Lanjut ke Juknis. Ya. Untuk Juknis, Bapak Ibu sudah di-share di grup, sudah bertebaran, Alhamdulillah, sudah siswanya sudah menerima, Bapak Ibu guru sudah menerima, seperti itu. Tapi mari kita discuss lagi bersama-sama karena pemahaman kita juga dalam baca berbeda-beda ya. Alhamdulillah kami para panitia, kami langsung respon apapun pertanyaan dari para peserta, dan bahkan banyak sekali peserta didik yang bertanya kepada kami via WA, bahkan telepon, dan Bapak Ibu gurunya juga seperti itu. Alhamdulillah kami secepat mungkin kami merespon seperti itu. Dan ini yang pertama adalah Juknis English Presentation. Nanti kita skip dulu ya Pak ya, biar langsung nanti koordinatornya yang menjelaskan. Kita langsung ke storytelling dulu Pak, Pak Hasbi di bawah. Storytelling contest ini memang kita sudah paham semua kontes, this kind of contest. Cuman memang di sini kita mulai dengan gaya kekinian. Kami paham anak-anak sekarang ini uh, apa ya, tidak terlalu, mungkin kita harus sesuai dengan zaman, sesuai dengan era kali ini. Karena uh, ini satu, dua, tiga pesertanya sudah kita jelaskan tadi. Kita langsung ke nomor eh, 4 dulu, 4 ya. Nomor 4, karena yang lain tadi sudah saya jelaskan. Nomor 4, peserta tidak diperkenankan baca naskah. Jadi anak-anak nanti pada saat tampil di rekaman video yang online, apalagi nanti pada saat kalian di semifinal, mohon tampil tanpa membawa teks. Itulah makanya di sini kita sarankan ke anak-anak sekalian, ini bukan menghafal, nak, tapi ini apa ya, modifikasi kalian, improve kalian untuk menyampaikan cerita kalian. Dan pada saat pengiriman video, rekaman video, memang kita tidak memperkenankan peserta didik atau peserta untuk memakai pelantang suara, murni suara peserta. Tidak masalah, tapi ya mudah-mudahan bisa jelas ya suaranya, rekamannya, dan posisinya landscape sudah jelas di situ juga ya. Untuk kostum, kalian boleh menyesuaikan dengan tema ceritanya. Ya, seperti itu. Nomor 7, ini ada yang kepotong Pak ya, sebelah kirinya Pak. Diperkecil lagi berarti tulisannya. Karena kepotong.
Yang nomor 7, nah ini dia yang banyak ditanyakan para peserta dan guru. Jadi tema yang ditentukan oleh panitia yaitu modified traditional story dan modified modern story. Maksudnya apa sih, Mem? Gitu kan ya. Traditional story mungkin you choose Malin Kundang, you choose Batu Menangis, stories from Indonesia. Tapi kalian modifikasi dengan gaya kalian. Waktu itu Malin Kundang mungkin memakai pakaian songket, mungkin disesuaikan sekarang. Saat itu di dongeng itu Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Tapi kali ini Malin Kundang bisa dikutuk menjadi robot mungkin ya. Atau ya power bank. Dikutuk jadi power bank kata Bapak di sana ya. Ya apa? Ya disesuaikan saja gitu. Waktu itu Malin Kundang dia dinyatakan nakal ya karena dia suka menyambung ayam. Tahu nggak kalian nyambung ayam tuh? Ngadu ayam gitu ya. Mungkin sekarang dia Malin Kundang sering main handphone, main gadget gitu. Dia main game all the time gitu sampai tidak mengindahkan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Itu memodifikasi. Seperti itu Bapak Samil ya, kira-kira. Dan untuk modified modern story, ini boleh cerita dari luar negeri ataupun benar-benar cerita yang kamu tonton. Mungkin Korea, cerita Korea atau anime yang kami sebenarnya guru-guru kurang paham ya. Tapi pastinya di cerita itu ada moral value-nya, ada role play-nya yang bisa menjadi contoh gitu. Anime atau apa cerita-cerita kartun sekarang gitu ya. Nah ya boleh. Jadi kan memang pentingnya bukan menghafal itu, sampaikan seperti apa. Dan durasinya pastinya ditentukan 3 sampai 5 menit. Mudah-mudahan tidak kurang dari 3 menit dan tidak boleh lebih dari 5 menit. Dihitung dari kan video nih mulai nih set kan nggak langsung kita 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 lihat durasi videonya sekian, tapi dari saat dia mulai berbicara gitu kan. Dan banyak sekali peserta yang menanyakan boleh nggak sih nyebutin sekolah? Memang di ketentuan ini tidak ada. Kalau di ketentuan ini tidak ada, ya laksanakan saja, silakan saja. Di ketentuan tidak ada larangan, ya silakan saja. Tidak pun tidak apa-apa. Karena nanti di videonya itu kan di rename ya dari SMP Negeri 207 Jakarta Barat 2 gitu kan. Tampilan juga namanya, biarin panjang ceritanya ya. Apa judul dari videonya panjang nggak apa-apa. Storytelling Jakarta SMP N 207 JB2 ketik nama anaknya gitu. Yang English presentation juga seperti itu. Nggak apa-apa rename-nya panjang. Nggak, nanti nanti panitia di wilayah biar biar jelas gitu ya. English presentation gitu kan, atau boleh disingkat EP yang tadi storytelling ST gitu ya, English presentation SMP N 207 JB2 1 pesertanya siapa? Joko 2 ya kan, Imam nama lengkap ya nak ya, 3 Susi misalkan tuh ya. Oke, baik, seperti itu. Dan nanti ada kriteria penilaiannya 4 macam. Untuk Bapak Ibu yang di tingkat wilayah, silahkan dipakai ini, silahkan saja kami berikan kebebasan. Yang pastinya di sini sudah ada 4 kriteria penilaian. Untuk rubiknya, silahkan dimodifikasi per wilayah masing-masing seperti itu, karena tidak ada standarnya. Tidak perlu menunggu dari kami DKI mana rubik penilaiannya seperti itu. Jadi ini sudah ada 30%, 30%, 30%, 30%, dan 10%. Yang 30% pertama yaitu adalah kontennya, konten isinya, organization, modification, dan message. Untuk lebih jelasnya kalian bisa search lagi ya. Pasti konten itu ya. And then the next 30% adalah language use, fluensinya, clarity-nya gitu ya nak ya. Dan untuk 30% yang ketiga adalah performance communication-nya gimana sih dengan para audiens, kan sedang mendongeng. Bisa nggak kalian menarik audiens untuk tetap pengen tahu cerita yang kamu sampaikan? Kalau Malin Kundang yang dulu kita sudah hafal ceritanya nak, tapi Malin Kundang versi kamu itu seperti apa?
Tapi audiens ingin tahu seperti itu ya. Dan juga itulah masuk creativity apa creativity juga dan delivery bagaimana penyampaian. Dan yang terakhir kecil 10% tapi kan sangat menentukan yaitu kostum dan properti. Propertinya silahkan dipersiapkan yang kalian bisa saja jika kalian kreatif bisa dibuat sendiri apa yang ada di sekolah silahkan tidak perlu ya ya itu diberikan kebebasan aja ya untuk propertinya yang kira-kira membantu dalam menyampaikan cerita in delivering story-nya itu membantu sekali tapi kalau kira-kira kurang membantu ya tidak perlu gitu ya nak ya seperti itu dan nanti syutingnya di mana mem boleh rekam videonya di mana boleh di sekolah boleh di mana saja outdoor indoor yang pasti suaranya jelas di mana seperti itu ya dan waktunya sudah oke itu seperti itu untuk babak selection elimination round lanjut Pak. Ini sama ya tadi sudah saya jelaskan juga ini. Untuk tingkat finalnya juga sudah jelas ya ya tanggal gitu ya oke nanti kalau yang kurang jelas boleh Mas ya, tanya jawab untuk English presentation nanti disampaikan oleh Pak Safnil satu koordinatornya. Untuk storytelling koordinatornya Mem Elok dengan Mem Indah ya kan. Tapi beliau mengamanatkan ke Mem Nurma ya. Oh ya, untuk Bapak Ibu guru yang mendaftarkan silahkan segera daftarkan anaknya tapi masih sampai tanggal 22 kami tunggu. Memang eh, coba Pak dibuka link pendaftar yang sudah daftar ya. Yang sudah daftar sekian baru belum mencapai 150 peserta. Wajar, masih ada waktu 1 minggu lagi. Anak-anak masih perlu persiapan. Tidak usah terburu-buru, ya. Sampai tanggal 22 pukul 11.59 malam. Nah, ini peserta yang sudah daftar ada 145 sekolah, ya kan? Ada yang sekolah daftarnya hanya satu pentes, ada yang dua-dua pentes. Tapi Bapak Ibu guru kemarin atau anak-anak yang mendaftar kayaknya belum lengkap deh karena nama nama guru pendampingnya ada yang nggak diketik, nggak diisi. Ada yang nomor telepon gurunya juga nggak diketik. Ada bahkan pesertanya nggak diketik namanya. Khawatir aja sih nanti pada saat membuat sertifikat, ya kan, nanti namanya tidak sulit kami untuk membuat sertifikat, ataupun kalau namanya salah gitu. Jadi kami sarankan Bapak Ibu boleh daftar ulang. Yang kemarin sudah daftar 145 sekolah ini, boleh klik lagi linknya untuk daftar ulang. Kalau dengan akun yang sama nggak bisa, ya ganti akun yang lain gitu untuk mendaftarkan. Nanti kami panitia atau wilayah itu akan melihat lagi mana yang lengkapnya. Oh ini sekolahnya sama nih 207. Oh daftar lagi. Oh yang atas belum ada nama anaknya. Yang ini tidak ada. Seperti itu. Dan untuk sekolah yang mendaftarkan lebih dari satu ketentuan, lebih dari satu peserta misalkan storytelling, kami ambil satu saja yang memang lengkap ada nama anaknya. Atau pendaftar lebih dulu. Oh, ini 207 daftar storytellingnya 2 kali nih dengan nama anak yang berbeda. Mana yang diambil duluan? Yang daftar duluan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini sudah ada 145 sekolah yang mendaftar, alhamdulillah ya. Uh, Sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah ada nama anaknya, anak itu masih perlu latihan, daftar aja dulu gitu, supaya kami bisa tahu berapa jumlah peserta yang sudah daftar. Gitu. Videonya kan bisa belakang, daftar dulu video belakang. Sebelum kita lanjut ke Pak Safnil untuk English Presentation Contest, memang banyak pertanyaan dari para guru dan orang tua yang mengontak kami mengenai biaya. Awal flyer yang terbang yang kita luncurkan itu ada biaya, tapi ternyata ada masukan dari distrik bahwa MGMP jikalau menyelenggarakan kegiatan kompetisi seperti ini tidak boleh memungut biaya, tapi boleh untuk bisa mencari donasi. Donasi itu boleh dari sponsor, boleh dari sekolah, boleh dari Bapak Ibu guru, orang tua. Oh, donasinya udah samaran sekali. Ternyata dia ada orang tua yang saya mau donasi juga, dipersilahkan. Memang kalau dihitung-hitung biaya satu sekolah adalah 150K, 150K. Tapi jikalau mau lebih dari itu, insya Allah akan kami
gunakan, akan dimanfaatkan gitu ya, itu ya untuk kegiatan kita semua. Jikalau kurang dari itu pun ya kami terima gitu ya kan. Jikalau ada sekolah yang mungkin lagi berat atau bagaimana tidak bisa memberikan donasi sama sekali 0 rupiah, anaknya silakan ikut. Tetap silakan ikut lomba, silakan ikut kompetisi. Ya kan seperti itu. Tapi memang nanti Bapak Ibu untuk donasi yang kami terima ini akan bermanfaat juga untuk wilayah, untuk mereka untuk memberikan kepada jurinya. Tapi kami belum bisa janjikan seberapa besarnya untuk wilayah, untuk juri-jurinya, karena ya itu kita lihat donasi di hari terakhir nanti. Itu seperti itu. Dan mudah-mudahan panitia di wilayah juga bisa lebih kreatif untuk bisa mencari juri, mungkin dari sponsor atau dari apa nah silang-silang guru bahasa Inggris dari wilayah satu ke dua bisa bersilang saling bekerjasama seperti itu. Bapak Ibu nanti donasi-donasi itu juga kami akan sampaikan kepada MKKS. Berterima kasih atas dukungannya seperti itu dan insya Allah transparan seperti itu Bapak Ibu. Dan dinas distrik pun paham kalau kita mencari donasi kalau sekolah memang tidak berkeberatan mendukung program MGMP Bapak Ibu juga silahkan dukung program kita karena ya kita paham segala kegiatan itu pasti membutuhkan dana gitu. Ya, ya. Segitu Bapak Ibu nanti kalau yang kurang jelas bisa bertanya di sini tanya jawab. Nanti eh, technical meeting ini akan kita rekam, nanti kita share nanti linknya bisa ditonton oleh teman-teman yang belum menonton hari ini. Baik, selanjutnya kita panggil Bapak Safil Indra untuk ada pertanyaan dikit. Oh, banyak. Yang sama kita skip. Untuk ini dulu Pak, English presentation dari situ. Oh, boleh, boleh, boleh. Pak, Pak Safnil, Pak Safnil. Oh, oke. Oke, gini, itu presentasinya boleh dari situ, suaranya aja dari sini nih. Oh, iya. Mikrofon. Boleh mikrofon juga. Iya, mikrofon juga. Tes. Enggak, eh, pakai ini aja Bu, pakai Zoom. Oh, oke deh. Kalau gitu kan nggak kelihatan yang nanya dan segala macam. Baik. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Nurma tadi tentang English Presentation Contest ya. Bapak Ibu, saya prinsipnya bukan ahlinya, tapi orang yang ketempuhan Bapak Ibu. Biasa di Indonesia. Jadi siapa yang punya ide, biasanya dia yang ketempuhan. Untung saya udah ngerti Indonesia seperti itu, saya ajar. Dan kalau punya ide, saya tetap akan kasih kalau untuk MGMP apa yang tidak. Bapak Ibu, English Presentation ini eh, di kita baru ini, tapi di dunia, di kehidupan mahasiswa ini seperti yang sudah jamak dilakukan. Nah, kita mencoba melakukan sesuatu yang beda untuk tim. Eh, Maka kita coba cari-cari referensi, karena kebetulan saya pernah diajak jadi juri dulu oleh sebuah lembaga untuk melaksanakan English Presentation ini. Kayaknya ini menarik gitu. Apalagi kalau kita gali ide-idenya menarik. Maka kita coba sampaikan ke pengurus dan pengurus setuju dengan ide ini. Maka kita sesuaikan pelaksanaannya untuk SMP dengan level apa waktu yang tidak panjang, cukup 5 menit. Pada prinsipnya English presentation itu hampir sama dengan speech contest. Cuma bedanya sekarang ada tampilan pointers-pointersnya di latar belakang mereka. Jadi tidak hanya menyampaikan pidatonya, tapi ada pointers-pointersnya di belakang. Pointers ya Bapak Ibu ya, bukan kalimat yang dibacakan. Jadi semua poin-poin pentingnya.
Eh, di ketentuan umum tentu saja menggunakan bahasa Inggris yang pertama. Yang kedua, pesertanya tentu saja SMP dan sederajat. Karena ada yang nanya juga kalau MTS berikut nggak boleh. Kompetisi English Presentation diikuti oleh tim yang masing-masing timnya terdiri dari 3 orang peserta didik yang berasal dari sekolah yang sama. Mau tiga-tiganya kelas 9, ada yang kelas 8 atau kelas 7 terserah. Yang penting 3 orang dari satu sekolah yang sama. Terus dibedakan atas 2 kategori, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta, sama dengan storytelling juga. Terus memakai waktu waktu pelaksanaannya memakai seragam atau pakaian sekolahnya masing-masing. Jadi tidak seperti video contoh yang saya bagikan di grup MGMP itu mereka pakai jas ya, karena levelnya mahasiswa. Tema yang dibawakan sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia, yaitu ada 3. Yang pertama, the long-term effects of bullying on mental health. Yang kedua, balancing screen time and life. Dan yang ketiga, social media etiquette. Sekali lagi ini adalah uh, tema ya Bapak Ibu ya. Jadi tema itu kan bisa menjadi topik atau judul gitu. Judulnya tidak harus uh, tok seperti itu. Pokoknya mengena dengan tema. Kriteria penilaian meliputi konten, organization, topik, knowledge, dan message-nya. Itu 30% kita beri bobot. Language use-nya, fluency dan clarity 40%. Karena memang yang kita nilai adalah bahasa Inggrisnya, kemampuan berbahasa Inggrisnya. Kemudian performance, communication, delivery, and creativity. Termasuk di sini menarik, tidak menariknya tayangan mereka, atau taruhlah yang paling umum itu kita sebut slideshow mereka ya, itu menarik atau tidak menarik itu masuk bagian dari creativity. Yang kedelapan, eh, peserta English Presentation menayangkan kata-kata kunci atau pointers presentasinya melalui proyektor sebagai latar belakang menggunakan media presentasi yang disukai. Jadi kayak orang presentasi saja seperti biasa, ya bisa menggunakan PPT, Google Slide, Canva, SlideGo, dan lain-lain. Karena kalau anak-anak biasanya kreatif banyak eh, aplikasi tayangan yang mereka tahu. Gitu. Waktu yang diberikan untuk tampil adalah 3 sampai 5 menit. Nah ini jelas durasi Bapak Ibu ya, 3 sampai 5 menit. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Itu ketentuan umum. Untuk babak penyisihan, ini ketentuan khusus untuk babak penyisihan. Babak penyisihan tingkat wilayah menggunakan moda daring atau online. Peserta membuat video landscape yang one take, sekali ambil, jadi videonya landscape dan sekali ambil Bapak Ibu. Tidak boleh yang disambung-sambung, diedit dan segala macam. Tidak tanpa melalui proses sunting atau editing dengan durasi tadi antara 3 sampai 5 menit. Dihitung mulai dari saat mulai berbicara ya sampai selesai berbicara. Peserta mengirimkan videonya melalui link yang disediakan panitia MGMP wilayah paling lambat tanggal 22 November 2024 pukul 23.59 WIB. Terus Pak. Peserta mengirimkan video dengan durasi yang sudah ditentukan, hitung dari mulai berbicara sampai berhenti tadi. Yang kelima, juara kompetisi English Presentation babak penyisihan tingkat wilayah akan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 29 November 2024. Artinya juri diberikan waktu dari tanggal 23 sampai tanggal 29 untuk melakukan sampai tanggal 28 untuk melakukan
penjurian videonya, dan tanggal 29 kita umumkan. 3 peserta terbaik dari sekolah negeri dan 3 peserta terbaik dari sekolah swasta dinyatakan sebagai juara 1, 2, dan 3 tingkat wilayah. Mereka berhak mendapatkan sertifikat dari panitia. Juara 1 dan 2 dari sekolah negeri dan juara 1 dan 2 dari sekolah swasta pada babak ujian akan masuk ke babak final. Ada yang nanya kenapa 2? Terus kenapa nggak 1 saja atau malah 3? Itu kita nimbang durasi Bapak Ibu, durasi dan peluang. Kalau umpamanya kita majukan juara 1 saja, itu memang lebih sedikit peserta di final. Tapi biasanya belum pasti nih anak-anak yang jago di video, jago di live gitu. Makanya kita ambilnya 2. Kenapa tidak 3? Kalau 3 hitung sendiri Bapak Ibu, 3 kali 11 wilayah kali negeri dan swasta. Itu jumlahnya 3 kali 11, 33 dikali negeri swasta 66. Dengan durasi 5 menit rata-rata dan ada space untuk pergantian, itu bisa dari pagi sampai malam ya. Jadi makanya kita rencanakan cuma dari pagi sampai asar. Asar itu sudah diumumkan. Untuk babak final eh, dilaksanakan secara offline atau luring, dan kita sudah deal untuk menggunakan gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang di Gatot Subroto pada hari Selasa 10 Desember 2024 mulai jam 7.30. Peserta mengirimkan file presentasinya 1 hari sebelum final dilaksanakan. Nanti linknya akan dikirimkan oleh panitia ya, melalui panitia tingkat wilayah juga. Kenapa harus mengirimkan terlebih dahulu? Nanti kita akan cek media apa yang digunakan, terus kesiapan apa yang dimiliki oleh panitia, bisa nggak apa Adobe di download dan segala macam. Peserta melakukan registrasi kehadiran 30 menit sebelum acara dimulai. Semua peserta babak final berada di ruang kompetisi saat kompetisi berlangsung, ya, kecuali memang ada hal-hal penting yang perlu dilakukan ya, yang tujuannya adalah supaya ketika namanya dipanggil dia siap langsung maju. Peserta dan pembina diperkenankan tinggal di ruang kompetisi saat berlangsung kompetisi. Jadi tidak hanya peserta, pembina pun boleh berada di sana. Giliran tampil peserta akan diundi dengan aplikasi spinning wheel. Itu biar fair ya. Berikutnya eh, sampai saat ini panitia memutuskan untuk menyediakan stand mic. Nah, kalau nanti ada perubahan, ya saya yakin Bapak Ibu tidak takut dengan perubahan ya. Kalau umpamanya ada wireless mic nanti bisa kita gunakan. Panitia sedang berusaha karena itu tempatnya di dinas, jadi kita harus tanya dulu peralatannya. Terus ketika pelaksanaan panitia memberikan peringatan 10 detik sebelum waktu presentasi habis. Waktunya kan 3 sampai 5 menit. Kalau ada yang selesai di bawah 3 ya berarti panitia diam saja. Tapi kalau hampir mendekati 5 menit, 10 detik sebelum habis 5 menitnya, kita peringatkan. Terus kalau yang ke-9, kalau sudah 5 menit habis, maka peserta kita suruh berhenti. Dan juri menilai sampai pada saat dia berhenti. Pengumuman pemenang direncanakan disampaikan 30 menit setelah peserta terakhir tampil. 3 peserta terbaik dari sekolah negeri dan 3 peserta dari sekolah swasta dinyatakan sebagai juara 1, 2, dan 3. Mereka berhak mendapatkan sertifikat dan piala dari panitia. Itu yang kami tulis pada juknisnya Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan Ibu Ketua, kalau ada yang perlu ditanyakan, kalau bisa kami jelaskan akan kami jelaskan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi yang pertanyaan. Oke, Bapak Ibu peserta ruang Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami baca, Baik. ya. Kami baca di link chat ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jelaskan. Nanti untuk video ini akan di-share kembali, jadi terjawab di situ ya Bapak Ibu. Kalau memang pertanyaannya belum dijelaskan, akan kami jawab. Tapi saya tadi udah baca di chat itu pertanyaannya sudah dijawab semua Pak. Tapi ada pertanyaan langsung boleh buka. Ya Bu, silakan Bu. Di anak. Tadi dengan teman-teman yang di Zoom. Ya Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak, borongan. Eh, yang pertama, mata lombanya itu apakah setiap peserta boleh mengikuti dua mata lomba? Misalnya dengan peserta yang sama. Kayak misalnya, Miss, aku maunya dua-duanya boleh nggak? Kan itu record ya Bu, gitu. Bisa nggak Pak seperti itu? Terus yang kedua, yang kedua itu kalau ada kesalahan mendasar, kan tadi beberapa ada peserta yang kesalahan daftar diri. Kalau misalkan ada perbaikan, berarti dia boleh daftar lagi, kan? Gitu ya. Nah, terus lagi yang keempat, nanti di semifinalnya itu ada sesi tanya jawab nggak? Apa? Final, di finalnya itu ada sesi tanya jawab nggak? Kan kadang anak suka groginya pas di finalnya itu kan ada sesi tanya jawab, ngambil gitu. Kan kayak kemarin ada beberapa peserta didik saya nanya, nanti kalau di situ itu ada sesi tanya jawab nggak ya, kan kalau report mah enggak ya Bu. Nah, lagi yang terakhir nih Pak, untuk penggunaan PPT kan sekarang zamannya sudah EA. Nah, kalau di situ saya lihat ada kriteria penilaian kreativitas kreativitas pada PPT-nya. Anak sekarang itu sering mengadop dari PP yang AI yang sudah ada. Berarti hampir semua dari 150 peserta yang saya yakin mereka mengadop dari AI. Berarti hampir semua sama. Nah, itu apakah masuk penilaian? Kalau itu masuk penilaian, banyak yang gugur pasti. Maksudnya mengurangi nilai, pasti bukan banyak yang gugur, tapi pasti akan mengurangi nilai. Tapi kalau dia kreativitas sendiri, PPT-nya, nah itu kan salah satu keuntungan buat itu Pak pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari SMP 1 ya Bu. Oke. Gimana Pak, saya jawab. Iya. Ya, nanti Bapak tambahkan Pak ya. Yang pertama tadi ya peserta ya, peserta anak kalian double dengan dua kontes. Sebenarnya satu kontes satu peserta. Nanti kontes Satu yang lain peserta, satu kontes. satu peserta satu kontes. Gitu. Karena nanti pada saat final, kalau kalian masuk final, insya Allah ya, nanti ya tubuhnya berbagi ya, karena waktunya bersama, ruangnya berbeda, paham ya? Dan yang kedua adalah kalian kemarin guru anak-anak atau gurunya Bapak Ibu guru sudah mendaftar tapi belum lengkap nama peserta didiknya, nama pesertanya. Nah, boleh daftar ulang kembali. Tadi sudah dijelaskan. Dan selanjutnya untuk PPT ya Bu ya. Untuk PPT-nya, karena ini memang kreativitas, silahkan saja boleh seperti Pak Sarul katakan tadi, boleh menggunakan aplikasi apapun, menggunakan AI apapun, ya. Kami yakin walaupun sekian ratus peserta didik, mungkin template-nya berbeda, gitu. Dan utamanya penyampaiannya pasti juga berbeda. Gitu. Dipersilakan aja kreativitasnya. Dan untuk banyak slide-nya, itu dibebaskan, tapi dengan durasi 3 sampai 5 menit. Mana yang bisa memadai? Kalaupun ada PPT-nya pada saat penyampaian PPT-nya lebih, itu malah sayang kan. Jadi PPT yang disampaikan semuanya tersampaikan, dipaparkan. Jadi disesuaikan seperti itu. Ada lagi tadi Yang masalah ya tanya jawab. Oh, tanya jawab. Untuk storytelling tidak ada. Ada. Tidak ada ya. Bapak jawab Pak. Oke. Ya. Untuk storytelling ada Bu, sudah disiapkan pertanyaannya. Iya di final ya. Kalau di itu nggak mungkin, masa orang di video ditanya. Ya kapan nunggu lagi.
Jadi di final ada satu pertanyaan untuk satu penampil. Tapi kalau dia nguasain ceritanya, pertanyaannya tidak susah bagi dia. Itu cuma untuk menguji itu full hafalan atau dia paham apa enggak yang disampaikan. Ya, khusus storytelling ada banyak. Terus kalau untuk English presentation kita khawatir dengan waktu, makanya harusnya itu challenge-nya presentation itu di pertanyaan tuh. Tapi kita belum, karena biasanya pertanyaan akan habiskan 2-3 menit lagi, Bu. Itu sekali lagi, tadi sampai maghrib, sampai pagi kita antar. Dari malam sampai pagi, kayak pemilu aja. Jadi makanya kami putuskan, ini yang pertama nih, kita perkenalkan dulu. Nanti baru kita pikirkan bagaimana pelaksanaannya. Itu. Untuk storytelling itu, pada saat final nanti juga akan diumumkan, pada saat final ya, kalau untuk video enggak. Pada saat final itu anak-anak akan menyampaikan dua teks, eh, teks tertulis gitu ya, tercetak atau tertulis, satu versi aslinya, satu versi yang dia modify. Jadi biar juri itu kan, kalau cerita-cerita Malin Kundang segala macam mah jurinya paham semua pasti. Ya. Tapi kalau ceritanya udah anime tentang itu nggak ngerti kan jurinya. Jadi di mana nih modifikasinya, dia nggak tahu gitu ya. Ya. Sedangkan kita wajibkan something modified. Tadi ada pertanyaan Bu Nurma, kalau umpamanya tidak modifikasi, ceritanya apa adanya. Nah, itu bagaimana katanya? Boleh enggak? Nah, kalau menurut saya, karena kita persyaratkan modified, jadi harus yang modified. Kalau dia menampilkan apa adanya, jauh turun penilaian. Ya, Ya. nilainya sudah di bawah ya, karena out of Ya. criteria. Sudah zamannya ya. Kalian nanti anak-anak kalian jangan bingung cerita dongeng yang asli. Bisa kalian masukkan ke AI juga, minta dimodifikasikan. Nah, ya kan seperti itu kan? Nah, itu cara satu triknya seperti itu. Dan tapi kalau kalian bisa modifikasi sendiri itu jauh lebih kreatif gitu. Dan kelihatan dong kalau anak-anak yang memodifikasinya dengan AI dengan sendiri gitu kan, dengan kehidupan mereka sehari-hari itu akan lebih terlihat natural. Ya. Ya. Baik, tadi ada yang raise banyak banget ya. Iya, Iya. ada tulisan, silakan langsung. Siapa Pak? Dari Pak Indra, SMP 193, bertanya. Sama. Oh, barang Pak Indra. Iya, Silakan Pak. halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Iya, terima kasih Bapak Ibu dari panitia atas kesempatannya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Tadi sempat sih pertanyaannya sudah terjawab ya, Bapak. Terkait dengan pertanyaan pada saat final. Terima kasih. Nah, kemudian untuk pertanyaan saya, Bapak Ibu panitia, saya menanyakan ini pertimbangan dari Bapak Ibu panitia untuk mengupload ke link itu kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa tidak menggunakan link YouTube saja? Bukannya saya eh, meragukan dari dewan jurinya atau gimana? Cuman kan saya juga kan pengen tahu nih kalau misalnya nanti eh, juara 1, 2, 3 dari wilayah gitu kan. Kami dewan guru dan pelatihan storytelling juga kita kan pengen tahu gitu. Maksudnya wah anak saya ternyata kalah sama yang bagus nih gitu kan. Jadi kita bisa bisa ngelihat juga kualitas dari storyteller dari sekolah-sekolah yang lain. Saya rasa sih itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi jawab Pak Joko, Pak Ibu. Apa? Bu Nurma. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra dari SMP 193. Ya memang sekarang zamannya kalau lomba ya, bahkan di FG dari Bapak Ibu ya. Eh, Nanti sebenarnya Bapak Ibu, setelah dalam intinya kami mau keep dulu gitu loh, juri penilai. Tapi ini akan menjadi transparan pada saat nanti memang kami akan upload seluruh video. Seluruh video paling tidak yang juara 1, 2, 3. Kalau bisa lebih lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kami akan upload, itu akan kami tulis gitu ya.
walaupun tidak ada juara 4, 5, 6, sampai 10 gitu ya, tapi ini adalah peserta lomba ini gitu di tahun 2004. Tapi juara 1, 2, 3-nya akan kami nampilkan itu. Eh, Terutama dengan pertimbangan memang kami panitia kemarin private dulu, memang kita keep dulu gitu supaya juri juga bisa tidak terdistract dalam penjurian gitu ya. Insya Allah jurinya juga fair, wilayah juga fair, dan kami juga untuk tingkat final nanti, oh itu lebih fair lagi karena langsung present ya dari audience. Jadi Bapak Ibu juga nanti para guru dan orang tua yang mendampingi, kalau tempatnya masih memadai, kursinya masih ada, tertib di ruang tersebut tanpa mengganggu presentasi anak-anaknya atau juri dalam penilaian di tingkat final, diperkenankan masuk untuk menyaksikan. Nanti ada kata tertib untuk para peserta audiens ya seperti itu, karena mereka anak-anak kita pasti mereka butuh konsentrasi itu untuk dalam menyampaikan. Tentu Bapak Indra pertimbangannya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan diterima Bapak Indra ya, karena luar biasa kami menggodok untuk kompetisi ini yang dicetak oleh distrik untuk dilaksanakan saat di bulan sebelum Desember, karena PPDB sertifikat akademik dan non akademik itu cut off di bulan Desember, tanggal 31 Desember itu tahun lalu. Tahun ini kita belum tahu. Karena 2 tahun sebelumnya cut off sertifikat prestasi anak-anak itu di bulan Maret. Nah, seperti itu. Kalau bulan Maret kita masih bisa laksanakan bulan Januari, Februari gitu ya, tahun 2025. Tapi melihat kita yang tahun lalu PPDB di Indonesia itu cut off sertifikat tanggal 31 Desembernya gitu. Jadi kita makanya untuk apa yang babak wilayahnya ini kita buat online. Yes. Begitu Pak Bapak Indra ya, semoga bisa diterima. Insya Allah ya, diberi kepercayaan kepada para panitia. Nanti para jurinya tidak diperkenankan kalau memang ada peserta didiknya di wilayah tersebut untuk menjadi juri. Dan diminta kami juri juga independen. Terima kasih. Ada lagi? Bu Sri Diana. Silakan Ibu Sri Diana dari SMP Bu Katrin. Aduh, lagi santai ya di rumah Bu Katrin ya. Sambil nyemil. Monggo, monggo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nurma, Ya, Pak Pak Sapni. Pak Tasnil. Oke, saya sorry nih, saya jadi grogi nih udah lama nggak ketemu teman-teman. Ya, begini Bu Nurma, tadi kan Bu Nurma sampaikan bahwa untuk storytelling tidak menggunakan alat bantu suara. Bagaimana dengan alat bantu yang lain? Karena tentunya cerita itu akan menarik apabila ada alat bantu, misalnya sound effect gitu ya, yang mendukung dari cerita tersebut. Apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi Pak Pak Safnil sampaikan untuk presentasi, apakah anak-anak ini nanti ketika presentasi tentunya dia memperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Kemudian apa ya tadi saya lupa itu pertanyaan. Jadi mudah-mudahan suaranya tetap ya, suaranya harus tidak boleh menggunakan mic atau bagaimana. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sridiana. Enak banget ya, santai ya. Untuk gini Bapak, Ibu, guru dan serta, kenapa kami mempertimbangkan tidak pakai clip on gitu? Biar suaranya murni saja, karena ya untuk fairnya. Karena nanti ada sekolah yang punya mikrofonnya yang kelas kakap itu yang ratusan juta rupiah, yang lain yang seperti itu terpengaruh gitu ya, mempengaruhi seperti itu untuk apa ya standarnya Pak ya, kesamaan para peserta gitu ya Bapak Ibu. Kalau memang kualitas handphonenya ini dicari handphone yang kira-kira 6-17 itu mempengaruhi Bu. Ini penyanyi ya Bu ya. Kalau dia suara mikrofonnya bagus, pasti suaranya indah gitu ya. Gitu loh. Kalau yang
coba yang di kampung di RT itu nyanyi mikrofonnya ada kadarnya pasti juga kurang tidak semerdu yang mikrofon yang tadi itu pertimbangannya dan untuk back sound juga ya karena ini kompetisi tes itu benar-benar murni kan anak-anak menampilkan seperti apa jadi bukan membuat tidak kalau nanti anak-anak menang tahun ini kita insya Allah ada karena tahun depan pada saat pembukaan atau kalian memang diundang di acara storytelling gitu di suatu acara itu boleh dilakukan dengan sound effect, thunder, lightning, bla 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 silakan untuk menghibur para audiens, para tamu gitu. Kalau ini kita sedang kompetisi, jadi untuk sound effect-nya tidak diperkenankan ya supaya semuanya rata. Teman-temannya bisa sama dalam juri menilai. Itu Bu Tri ya, kita memfasilitasi anak-anak semua sama. Ya, gitu seperti itu. Terima kasih. Mohon bisa diterima. Tadi masalah mic. Ya, ya. Udah. Mikrofonnya enggak, mikrofon sama ya waktu saat bio. Tapi waktu saat final, lo di mikrofon, tapi mikrofonnya sama. Dengan seluruh peserta, mikrofonnya ini dipakai di final. Tapi kalau di membuat video, tiap sekolah mikrofonnya berbeda. Itu juga membuat hasil suaranya berbeda gitu supaya kita sama lah gitu. Eh, Gimana bahasa sama ya kan? Gitu. Coba paham ya, jadi karena semua standarnya sama, fair gitu. Yang seperti penyanyi tadi belum mengerti sama penyanyi. Dua-dua cabangnya ya. Oke. Dua-dua cabang. Jadi presentation content dan storytelling content without any uh, tools ya for the sound untuk suara dan voice-nya. Gitu. Kalau properti dolls apa yang tadi kami katakan mendukung story-nya itu silakan, ya kan? Story main gitu, akan ada walaupun bukan main peran. Itu kira-kira. Terima kasih Bu Sri. Katrin. Ada lagi? Katrin. Hah? Bukan. Kita batasi ya satu lagi ya. Karena sudah full. Coba, Bu, Pak, ada Budwi ya? Budwi. Angkat tangan kan? Dananya. Itu resen. Oke, Bapak Ibu, boleh diturunkan raise hand-nya. Kira-kira pertanyaannya beda banget gitu ya. Belum dijelaskan, boleh kita ulang lagi raise hand. Close dulu raise hand-nya. Oke, masih bertahan dua. Dua-duanya deh ya, biar itu kita close ya. Dua lagi. Silakan Pak dibuka, Pak Rangga. Oh, nambah. Pak Rangga dari SMP mana? 50. Halo. Ya, silakan Pak. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 86 Jakarta ingin bertanya. Mohon maaf, tadi saya baru gabung. Tadi saya dengarnya cerita yang sudah ada tapi dimodifikasi gitu. Bagaimana kalau anak membuat cerita original? Apakah memungkinkan? Boleh. Boleh Pak. Di sini terjelas. Ya, di sini ada Pak. Kalau yang sudah cerita aslinya dimodifikasi, kalau kreasi sendiri, that's excellent. Gitu ya Pak ya. Oke. Udah. Ya, ya. Oke, jadi boleh ya. Terima kasih. Belvania aja. Ibu Belvania. Ya. Kalau yang tadi baru datang dulu, nanti kita kirim lagi video nanti. Jadi bisa didengarkan dari awal. Ya. Atau yang tidak nonton sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi dan mohon maaf mengganggu. Saya Belvania Alexandra dari SMP Serada Mardi Utama 1. Izin bertanya dulu ya.
Ini untuk video yang dikirimkan kepada panitia untuk babak penyeleksian, apakah diperkenankan untuk menggunakan subtitle seperti lomba-lomba pada umumnya atau tidak ya? Oke deh. Terima kasih ya, mohon Thank maaf. you, Belviana. That's a very good question. You know what? The video is original without name di dalam videonya, back sound apapun ada tulisan di dalamnya, no original. Kecuali di name dalam file videonya itu lengkap, oke. Tapi kalau di videonya itu really pure 100% original. Thank you for your Oke. question. Terima kasih, thank you. Yes. Ayo, cukup ya, cukup Bapaknya cukup. Cukup. Ada gitu. Kalau pertanyaannya beda, ya gitu. Kalau enggak, jadi Bu Lala merekomendasikan, jadi gua belum nanya. Jadi gua ada pertanyaan yang berbeda, ada pertanyaan yang belum dijelaskan. Siapa? Ali. Bu Nur Ali. Ini Bapak apa Ibu? Iya, saya sudah saya sampaikan. Kalau pertanyaan beda, jadi dua. Nur Ali. Nur Ali, Satu Bapak. lagi ya, satu lagi. Ibu atau Bapak Nur Ali? Ya, ya. Satu lagi, itu jam sekian. Halo ya, Oh, Bapak, mangga Pak. ya. Terima kasih banyak Ibu sudah diberikan kesempatan bertanya. Tadi penjelasan dari storytelling sampai presentation sudah jelas. Cuma untuk pegangan di ini nanti kira-kira untuk pedoman itu dikirim nggak di grup? Saya dari SMP 177 Bu, Sangrahan. Ini jenisnya. Ya, halo. Oke, masih dari tonton lagi video ini ya, semangat. Untuk video lainnya sudah ada di unit, nanti wilayah bisa apa ya, bikin tabelnya dibentuk dua 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 format untuk negeri dan swasta, gitu ya, dengan Oh, gitu. wilayah yang sudah ada di unit. Siap, siap. Ya, Terima kasih banyak Bu. sama-sama Pak Nur Ali. Cukup Bapak Ibu ya. Oke, mohon supportnya, mohon doanya untuk peserta English Competition 2024 dan mohon donasinya ya. Mohon donasinya Bapak Ibu, mohon donasi please, please. Thank you Bapak. Oke, baik kita hamdalah together. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Goodbye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.